Kamu pasti sering kan terjebak dalam pertengkaran yang bikin kepalamu terasa panas dan emosi meledak-ledak. Rasanya kayak dunia mau runtuh aja. Dan pasti saat itu satu-satunya yang penting menurutmu cuma ngebuktiin kalau kamu itu benar. Tapi coba deh pikir lagi, apa emosi yang gak terkendali seperti itu benar-benar menyelesaikan masalah? Di video ini aku bakal kasih tahu cara simple tapi powerful buat tetap tenang saat bertengkar. Bukan dengan trik aneh atau meditasi berjam-jam, tapi dengan pola pikir dari stoikisme yang bisa langsung kamu pakai. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa update video-video menarik lainnya. Step pertama, tenang itu pilihan, bukan kebetulan. Jadi waktu pertengkaran terjadi, otak kita langsung nyalain mode fight or flight. Detak jantung naik, tangan gemetar, dan kadang kata-kata keluar lebih cepat dari otak merespon. Nah, di sini penting banget buat sadar kalau tentang tenang itu adalah sebuah pilihan. Bayangin, emosi kayak ombak di lautan. Di permukaan bisa aja bergejolak, tapi di dasar laut tetap tenang. Stoikisme mengajarkan kita buat jadi bagian yang tenang itu. Seperti kata Marcus Aurelius, kamu punya kendali atas pikiranmu sendiri, bukan atas kejadian di luar sana. Cara paling gampang ya latihan nafas 4-4-6, yaitu tarik nafas selama 4 detik, tahan nafas 4 detik, setelah itu baru buang pelan-pelan selama 6 detik. Ini bakal kasih sinyal ke otak kamu kalau kamu itu dalam kondisi aman, jadi kamu akan lebih mudah tuh untuk tenang. Cobain deh. Untuk yang step kedua, dengerin lebih banyak, ngomong seperlunya. Pertengkaran sering makin panas karena kita lebih sibuk nyiapin jawaban daripada beneran dengerin lawan kita lagi ngomong. Coba deh ubah mindset. Anggap pertengkaran itu kayak tarian saat kamu kerja kelompok. Kamu harus pahami betul tarian antara kamu dan teman kamu, bukan? Nah, gunakan teknik mendengarkan reflektif. Misalnya, kalau seseorang bilang, kamu gak pernah peduli sama pendapat aku. Coba kamu jawab, jadi maksud kamu aku sering ngapain pendapatmu? Itu maksudmu. Nah, ini bukan sekedar ngulang, tapi buat nunjukin kalau kamu itu benar-benar dengar dan peduli sama dia. Ini bisa bikin situasi jadi lebih adem. Step ketiga, ubah pertengkaran jadi kolaborasi. Banyak yang mikir pertengkaran itu tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Padahal kalau kita geser perspektif sedikit lagi, pertengkaran bisa jadi ajang buat kita kerjasama. Daripada kamu fokus, aku harus menang, coba tanya, apa yang bisa kita lakuin biar ini gak jadi masalah lagi. Anggap aja kalian lagi satu tim, bukan lawan. Ini bukan soal ngalah atau kalah, tapi cari solusi biar nggak ribut seperti itu lagi di lain waktu. Step keempat, fokus ke hal yang bisa dikendalikan. Kamu nggak bisa maksa orang lain buat setuju sama kamu. Kamu juga nggak bisa tuh atur cara mereka bereaksi. Tapi satu hal yang bisa kamu kendaliin adalah cara kamu sendiri merespon. Jadi seringkali keinginan buat menang malah bikin kita kehilangan sesuatu yang lebih penting, kayak ketenangan dan hubungan baik, seperti itu. Nah, ego itu jebakan. Kalau tujuan kamu adalah menjaga hubungan, bukannya sekedar ngebuktiin siapa yang benar, kamu bakal lebih mudah ngelewatin konflik tanpa drama kelebihan. Jadi next time, kalau kamu mulai kepancing emosi, ingat nih, tenang itu pilihan, dengerin sebelum nyerang, ubah debat jadi kerjasama, dan satu lagi, fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Dengan cara ini, kamu bukan cuma jadi lebih tenang, tapi juga lebih dihargai dalam setiap percakapan. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.